Hari Raya Idul Fitri identik dengan budaya mudik atau pulang ke kampung halaman. Temu kangen dengan sanak saudara melepas lelah dari hiruk-pikuk rutinitas di rantau. Namun ada yang berbeda pada momen Hari Raya tahun ini, di mana virus corona membuat warga dilarang untuk mudik. Roda ekonomi di kampung halaman pun terancam tersendat. Saya Monica Chua, inilah Profit edisi spesial Idul Fitri, Ekonomi Idul Fitri tanpa pemudik. Presiden Joko Widodo resmi mengeluarkan larangan mudik demi mencegah penyebaran virus corona. Namun tak lama usai aturan dikeluarkan, Menteri Perhubungan mengeluarkan izin untuk memperbolehkan transportasi umum kembali beroperasi. Dualisme keputusan ini tentu menimbulkan pertanyaan di masyarakat tentang bagaimana larangan mudik seharusnya. Penghujung bulan suci umat Islam tiba. Sayang, hari Lebaran tahun ini tidak akan terasa seperti tahun-tahun sebelumnya. Virus corona mau tidak mau mengubah kebiasaan lama warga Indonesia yang mudik di hari Lebaran. Ya, tahun ini mengharuskan warga menahan diri untuk pulang ke kampung halaman demi memutus mata rantai penyebaran virus corona. Kita tahu suasana Idul Fitri saat ini, tahun ini sangat berbeda karena adanya pandemi COVID. Tetapi apapun kita juga perlu persiapan dalam rangka menuju ke Idul Fitri 1441 Hijriah. Kendati berbuah polemik, keputusan pemerintah untuk melarang mudik sudah bulat. Hukuman penjara hingga denda jutaan rupiah siap menyambut warga yang tetap mudik tanpa kepentingan darurat. Saya tegaskan, tidak ada perubahan peraturan tentang mudik. Artinya, mudik dilarang, titik. Saya tegaskan sekali lagi, mudik dilarang, titik. Tidak tanggung-tanggung, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahkan melarang kegiatan mudik lokal di kawasan ibu kota. Budaya berkunjung ke rumah sanak saudara selama hari Lebaran sepenuhnya dilarang. Anies meminta warga untuk tetap berada di rumah saat masa liburan, termasuk juga membatasi akses keluar masuk ke wilayah Jabodetabek dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020. Kalau orang yang berada di luar makin banyak, maka kita bisa prediksikan 2 minggu kemudian 10 hari sampai 2 minggu kasusnya akan meningkat. Jadi makin banyak orang berada di rumah, makin kecil penularan. Sebaliknya, makin banyak orang di luar rumah, maka makin tinggi penularan. Pelarangan mudik akan menjadi sangat krusial untuk mencegah penyebaran corona. Survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan di tahun 2019, setidaknya ada 14,9 juta orang pemudik asal Jabodetabek yang bepergian ke seluruh wilayah Indonesia. Angka tersebut sekitar 44% dari total penduduk Jabodetabek. Sayang, pelarangan mudik sedikit terkesan ambigu saat Kementerian Perhubungan kembali mengoperasikan beberapa transportasi umum dengan kondisi tertentu. Bahkan, penumpukan sempat terjadi di beberapa bandara karena pelonggaran ini. Dimungkinkan semua moda angkutan udara, kereta api, laut, bus untuk kembali beroperasi. Tidak akan terbayangkan akan seberapa masif penyebaran virus corona jika mudik tidak dilarang. Namun, konsekuensi besar lain juga harus ditanggung. Roda ekonomi yang berputar cepat di musim Lebaran harus berhenti. Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Marlison Hakim menyatakan, tahun ini kebutuhan uang kartal selama Ramadan dan Lebaran diproyeksi hanya sebesar 158 triliun rupiah. Jumlah tersebut turun 17,7% dari tahun lalu. Kondisi itu diperparah dengan aliran dana dari kota ke desa yang akan terhambat. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan,
perputaran uang hingga 10,8 triliun rupiah diprediksi akan lenyap. Konsekuensi pasti ada, risiko mesti dikelola, dan yang pasti, corona harus sirna.